نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim. وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى كل منهم وصحبهم وسائر الصالحين. أما بعد، معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa, khusus Sadrina dan juga jamaah hadirin yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, ijabahi semua niat yang adanya. Hadirin sedikit, marilah kita melanjutkan ta'lim kita masih dalam kajian kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih karangan Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhidi Al-Akhdurami Al-Tarimi, yang juga disyarahkan oleh Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Bushra Al-Karim bi Syarhi Masail At-Ta'lim. Masih kita dalam pelajaran Babul Istinja, bab tentang istinja, yakni tentang bersuci. Kita ebok dari hal-hal yang najis dan lain sebagainya. Berkata Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal dalam kitabnya Al-Muqaddimatul Hadramiyah, yajibul istinja fi kulli ratbin kharijin min ahadis sabilain bil ma' au bil hajar. Wajib bagi seseorang itu beristinja, artinya bersuci dari setiap benda-benda yang sifatnya basah, min kulli ratbin, yang mana kharijin min ahadis sabilain, keluar dari salah satu dari dua jalan kehormatan, bilma au bil hajar. Bersuci tadi itu baik menggunakan alat bersuci dengan air atau alat bersuci dengan hajar batu, atau peper, orang bilang istijmar,
Kalau istinja itu dengan air, kalau istijmar dengan hajar. Ya. Romrul jimar, biasanya batu, lempar batu itu kan dengan batu. Au jamidin atau gantinya hajar, benda-benda yang padat. Ya, selain daripada batu, mungkin yang sifatnya padat yang bisa menggantikan kedudukan batu. Apa? Pecahan genteng, ya kan? Atau pecahan baliknya keramik. Baliknya bukan keramik ya, kalau keramik kan halus, kalau baliknya kan agak, ya kan, ngangkatnya namanya hadas, najis itu. Nah sifatnya itu benda tadi itu harus padat ya, dan tohir suci ya, bersih suci, bukan dari benda yang najis. Qoliin yang bisa mengangkat ya, najis umpama ini najis bisa terangkat dengan benda ini, ngangkat, jadi bukan di sini bendanya, jadi keangkat ke sini, tarik, namanya mengangkat, qoli ya, yagla, mengangkat. Dan bendanya tadi harus ghairi muhtaramin, bukan benda-benda yang dipandang dihormati, seperti roti, jangan dibuat istinja, ya kan, roti atau tulang bani Adam, tulang binatang nggak boleh, ya kan, yang sifatnya suci nggak boleh. Nah nanti juga diterangkan wa yusannul jam'u bainahuma, disunnahkan menggabungkan kalau lagi istinja itu dengan dua alat suci ini. Pertama dengan batu, kedua dengan air ya. Nah sedikit penjelasan tentang yajibul istinja. Ini pembahasan tentang istinja ya. Jadi berkata al-Imam al-Alim al-Faqih Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Bakshin Ad-Dawani Al-Hadrami dalam syarah kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah tentang babul istinja. Istinja ini diceritakan jadi untuk bersuci ya. Istinja itu orang bilang cebok ya, mencucikan dari sesuatu yang najis. Nah, kalau istinja itu biasanya dengan air. Tapi kalau istijmar itu batu. Jadi kalau kita nggak ada air, lagi pipis kencing, boleh apa? Dengan menggunakan batu gantinya air. Ya kan? Mama kita mau sholat, waduh habis pipis gimana, nggak ada air ini. Waktu udah mepet, pakai batu. Ya kan? Sifatnya tadi itu ya, yang kena najis tadi itu batunya nggak boleh basah, batunya juga harus kering untuk mengangkat yang basah di sini. Setelah hilang tadi ini ainun najasah, untuk menggantikan kita apa namanya bersuci, itu sudah boleh kita apa sholat dengannya. Ya. Nah, istilah kata dengan hal seperti ini bukan mengangkat yang namanya hadas, tapi membolehkan untuk kita melaksanakan sholat. Artinya istibahah. Ya. Wahwa bil hajar min khosoisina. Nah biasanya dengan batu ini khusus umat Nabi besar Muhammad. Jadi banyak umat-umat Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah kekhususan yang enggak diberikan umat-umat terdahulu. Salah satunya istinja dengan batu. Kalau dulu nggak boleh, harus pakai air. Kalau kita boleh, ya kan? Gantinya dengan air dengan batu. Itu min khosoisina, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah, enggak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu ya. Salah satunya ini istinja dengan batu. Banyak ya dari kekhususan Allah yang diberikan buat umat Nabi Muhammad. Seperti kata-kata istinja itu dari asal bahasanya apa? Naja ya. Ai najautus sajarah. Artinya membuang ya, atau memotong yang namanya asyajarah, pohon. Istinja dari asal kata naja, istinja naja ya. Isim istaf'ala kalau dalam bahasa Arab. Ai najautu syajarah, maknanya idza qata'tuha, kalau saya menebang pohon, artinya menghilangkan itu pohon yang ada di tempat itu kita tebang. Ka'anna, seolah-olah kata-kata istinja itu diambil dari kata najautu syajarata ai idza qata'tuha fa ka'annal mustanjiya yaqta'ul ada an nafsihi. Jadi seolah-olah orang yang lagi beristinja itu adalah orang yang apa? Membuang sesuatu yang mengganggu dari dirinya. Mengganggu sesuatu yang menyakiti dirinya, yang enggak enak, kotoran, dibuang. Makanya istinja itu seolah-olah dari asal kata tadi itu najat. Najautus syajarah, saya membuang pohon-pohon yang kotor, buang atau menebang pohon, ya kan? Maknanya seperti itu. Seolah-olah orang yang mustanji, orang yang istinja itu yaqta'ul ada an nafsihi. Dia sudah membuang atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari dirinya.
yang kotor dibuang. Bagus ya, orang Islam ini bersih, suci terus. Sampai hal-hal beristinja kita diajari supaya nggak ada kotoran, nggak ada sesuatu yang najis, nggak ada sesuatu yang ganggu pada dirinya. Makanya Islam ini bersih. Dasari binaan ala taharah, bersuci. Makanya sampai Nabi bilang at-tuhur syatrul iman. Orang bersuci itu separuh keimanan. Jadi orang kalau jaga kesucian dirinya, maka Allah akan berikan pahala. Yang pahala tadi itu ya belughu hatta yatadha'afu niswa ajril iman. Akan mencapai darajat ketinggian kelipat gandaannya bersuci itu sampai mencapai darajatnya orang separuh keimanannya. Amin ya rabbal. Makanya orang luar biasa dengan bersuci. Dan dari situ orang bisa kelihatan yang suka bersuci sama yang nggak bersuci. Keimanannya nggak sama. Orang yang dikit-dikit batal, dikit nggak enak kalau batal. Tapi ada orang yang dikit-dikit batal, tapi ada orang nggak enak kalau dikit-dikit batal. Subhanallah. Beda itu keimanannya. Nggak bisa batal. Nikmat. Orang kalau mati dalam keadaan berwudu itu mati syahid. Ya. Dalam keadaan bersuci matinya syahid. Alhamdulillah Habib Agil waktu meninggal mandi terus wuduin, ya kan? Sehingga sampai meninggal dalam keadaan bersuci, ya kan? Nah, itu dan dihadiri malaikat Jibril. Datang Jibril berjanji sama Nabi Muhammad. Waktu Rasulullah mau meninggal, Jibril, apakah setelah saya pergi kau udah gak turun lagi ke muka bumi? Ya Rasulullah, jangan sedih hati. Sekalipun kau sudah tiada, saya akan diberi oleh Allah untuk turun ke muka bumi ini, memberikan sambutan buat umatmu dengan keselamatan. Apa itu? Pada dua posisi, pada dua waktu yang sangat berharga. Apa itu? Saat malam Lailatul Qadar, Jibril turun untuk mengucapkan apa? Selamat buat orang-orang yang bangun tahajud di malam itu. Salamun hiya hatta madla'il fajar. Dan saat umatmu yang wafat dalam keadaan bersuci, wafat dalam keadaan punya wudu, saya datang, saya di sampingnya. Dan saya nanti menghampirinya. Kalau dia wafat, ruhnya diantarin sama Jibril, yang nganterin aman udah, ya kan? Yang nganterin dok menghadap Allah. Amin ya rabbal. Dan nanti cahaya orang bersuci itu yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, akan mencuat di hadapannya, di sebelah kanannya cahaya. Dan cahaya berkahnya wudu tadi itu akan menghantarkan dia naik ke langit hatta tantahiya, ya, ila Allah azza wa jalla, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan syafaat, ya, dengan berkahnya salat. Yang salat tadi itu juga didasari dengan berwudu. Amin ya rabbal. Fa ka'annal mustanjiya yaqta'ul ada an nafsihi. Wastilahan, nah istilah kalau secara bahasa dari asal kata naja, ya, najautu syajara, asal kata bahasanya itu lughatan. Kalau istilahan, istinja itu istilahan seperti kal istijmar wal istitobah. Istijmar itu sama seperti istinja, tapi kalau istinja itu dengan air, kalau istijmar dengan batu. Sama dua-duanya apa? Untuk hal bersuci dari kotoran, dari najis, dari apa yang nggak enak di tubuhnya. Jadi coba kalau apa kemana-mana gandol, apa nih kotoran kan nggak enak bawahnya. Waduh, ini apa kecirit, orang bilang di celana ada kotoran nggak enak, jalan itu soalnya keganggu. Tapi dengan bersih kan enak, ya kan? Jadi nggak ada yang ganggu. Wal istitobah, istijmar itu dengan batu, tapi istitobah atau istinja itu biasanya dengan air. Istitobah, apa istitobah? Dari asal kata apa? Kata ulama, istitobah itu orang bilang dari asal kata atoba badanahu bitib. Ya. Orang itu membuat cakep badannya dengan tib. Tib itu minyak wangi, ya kan, harum-haruman. Atoba, istitobah, membuat harum, ya kan. Membuat baik tubuhnya. Seseorang ar-rajulu idza ataba badanahu bitib istitaubah. Ai idza azalahu najasah warijs. Dia menghilangkan najis-najis atau kotoran-kotoran. Ya kan, itu namanya istitaubah. Bi izalatin najasah, dengan menghilangkannya. Ataba itu dalam bahasa Arab membuat baik, bagus, ya. Izalatul kharij minal farji mimma ya'ti. Dan nanti juga di sini ayat yang dimaksud istitobah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kehormatan. Jadi kalau istijmar itu boleh dilakukan cuman dalam hal sesuatu yang keluar min ahadis sabilain, ya. Dari dua kehormatan manusia. Apa itu? Kubul dan dubur. Itu aja yang najis yang keluar dari situ.
Tapi kalau najis keluar dari hidung, keluar dari tangan, darah, nanah, itu nggak bisa dihilangin dengan batu. Paham ya? Yang cuman bisa dengan istijmar peper itu cuman dua ini, yang dua jalan ini. Satu dari dua jalan ini. Mau kubul atau dubur. Lain dari itu pun juga batasannya ada. Yang di dubur, yang bulatan sampai yang bagian merah-merah itu, dubur. Keluar dari situ udah nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Ya kalau masih dalam batasan wilayah situ bisa dihilangin pakai batu, bikin cicit. Ya kan? Minimal bisalasi masahat. Ya, itu 3 kali usapan minimalnya. Kalau 3 kali bersih cukup udah. Tapi kalau kurang, walaupun 1000 kali juga masih dihitung 1, belum 3 kali. Ya kan, sampai kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi ada tata caranya, dan itu hanya diperbolehkan istijmar itu dengan batu hanya di tempat-tempat yang keluarnya dari 2 jalan. Apa kehormatan manusia? Kehormatan depan dan kehormatan belakang. Kubul depan, dubur belakang. Itu aja kalau bolehnya dengan batu. Selainnya dengan air. Gitu. Nah, sekarang di sini dikatakan wajibul istinja, lakin istijmar yukhtassu bil hajar. Ya, kalau istijmar itu hanya dikhususkan dengan batu. Mimma ya'ti, nanti insyaallah akan diterangkan berikut tentang istijmar. Ya. Ini baru pembahasan istinja dulu. Istinja itu boleh dengan salah satu dari 2 alat suci, mau dengan air atau dengan batu. Tapi yang afdal kita gabung dua-duanya. Habis dengan batu terus siram air, paling bagus. Jadi bersih di atas bersih. Ya kan? Yang dibilang tuhran ala tuhr, suci di atas suci, bukan rijisan ala rijis. Rijis itu kotor di atas kotor, ke orang kafir. Udah kotor, jorok lagi di atasnya, masyaallah. Ya kan? Udah kakak cebok, udah gitu pakai. Astagfirullah. Beda orang muslim sama orang kafir, bersih di atas bersih. Ya kan? Nah, ini salah satunya. Wajibul istinja. Wajib istinja la fauran. Hukum istinja ini walaupun enggak harus segera, ya. Tapi bal inda khaufit tadammukhi bin najasa. Seandainya kita ini kencing sekarang, waduh gimana nih? Tapi enggak ada air. Enggak apa-apa walaupun enggak sekarang, tapi kita cari dulu, ya kan, penggunaan batu dulu di mana, ya kan? Cari dulu baru dapat, baru kita asal masih belum belum orang belepotan kemana-mana, masih di sini doang nih. Waduh gimana nih? Udah serem ini. Nggak langsung nggak apa-apa, ya kan? Tapi cari dulu dapat, ini dapat baru masih bisa. Ya. Yang dikhawatiri istinja tadi itu apa? Khawatir kalau berlumuran atau belepotan dengan najasah, dengan najis, makanya digunakan alat batu tadi itu supaya nggak kemana-mana dulu nih najisnya, dibersihin dulu sini. Kayak kita lagi naik mobil, kebet kencing, atau berhenti di tol. Waduh, gimana cepetan kebelat ini bahaya nih, ya kan? Mau nggak mau kencing udah. Oh gitu mau cebok nggak ada air lagi, gimana nih? Udah ambil batu apa? Yang penting untuk sekedar ini dulu deh, ya kan? Menghilangkan najis, nggak biar melepotan kemana-mana. Udah jualan ini masih belum cebok nih. Istilah kata baru menghilangkan ainun najasanya, intinya najis itu sudah bisa. Ya. Walaupun kan ini udah kering nih, tapi kena sarung kita gini, ini nggak najis sarung kita, kan kering. Ya. Kalau ulama itu bahasa kaidah fikih bilang kering, di atas kering itu suci tanpa ada perkhilafan para alim ulama, ya kan? Nah, itu yang dibilang al-jaf al-jaf tuhran bila khilaf. Nah, al-jaf itu sesuatu yang kering, di atas kering, maka itu suci, nggak ada khilaf, nggak ada perselisihan pendapat. Semua ulama bilang suci. Ini mama ini tainya kucing, kena baju kita, pak, ini kucing, tapi kering, ya kan? Itu nggak pindah, najisnya ini ke sini nggak pindah. Sekalipun dipegang nih, ini kucing udah, hanya kucing dipegang orang, ya kan? Wah, kena sih, nggak apa-apa orang kering, ya kan? Udah dia lempar sini, ke sini semua, ya kan? Umpama ini, semuanya kena ngomong. Itu selagi tangannya kering-kering semuanya kena, nggak kena najis semuanya. Ya najisnya masih di kucing itu, ya kan? Tapi kalau tangan itu basah, wah, udah tangan itu najis. Kering kena basah, nyangkut ke inti udah najisnya. Atau dianya basah, tangan itu kering, lah tempel, ya Allah, udah basah kan berarti pindah kan. Tapi kalau kering, al-jaf al-jaf tahir bila khilaf. Itu apa kaidah fikih bilang gitu. Kalau kering sama kering nggak apa-apa. Najis apa aja, darah tapi kering, kena kita kering nggak apa-apa. Atau anjing kan najis muwalado, kering dia, kepegang kita gini kering, nggak apa-apa nggak.
Tapi kalau liurnya dikenakan basah, kena ya udah najis mughalladhah. Nyucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah kayak gitu. Nah, ini salah satu istinja ya. La faran bal inda khaufit tadammuq bin najahah. Jadi dikhawatiri berlumutan atau beletotan najis itu makanya segera dihilangin dulu ainun najasa. Wa fi ma law alima annahu la yajidul ma waqta shalah. Atau pada saat dia tahu bahwasannya dia nggak dapetin air, sedangkan waktu sholat sudah mau tiba. Gimana caranya nih? Nah kita cepat-cepat pakai itu tadi. Apa? Istijmar dengan batu. Ya kan? Langsung sholat ya. Supaya waktu sholat kita itu tidak terlewatkan. Sekalipun kita masih dalam kondisi belum ngangkat, tapi kita nggak dosa. Artinya sholat masih pada tempatnya. Nanti setelah ada air kita bersihin baru kita mengulang sholat kita tadi itu. Ya kan? Tapi kita seandainya mati sebelum mengulang udah nggak punya utang sholat. Karena fadilahnya tadi dia sudah tunaikan sholat di waktunya, bukan lewat sholat. Kalau udah lewat kan punya utang, dia nggak punya utang. Nah ini salah satunya waktu sholat. Wa inda iradati nahwi sholat au dukhuli waktiha, atau ketika saat dia ingin mengikuti, ya, artinya melaksanakan waktu sholat ya, di tepat waktunya. Jangan sampai anak biasa waktu tempat sholat nggak pernah terlambat, nggak apa-apa, sholat dulu, ya kan, walaupun nggak pakai air dulu untuk mengambil fadilah waktu tepat waktunya, bagus, ya kan. Nanti begitu kita ada air, walaupun waktunya belum habis, kita sholat lagi bagus, dapat fadilah tepat pada waktunya, sholat tepat pada waktunya paling dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha, jadi sholat tepat pada waktunya. Wa inna ma yajibu, dan sesungguhnya wajib istinja itu khususnya pada saat min kulli najisin ya. Kalau dia terdapat najis pada tubuhnya yang sifatnya najis radbin, basah ya, sifatnya najisnya basah lagi. Nih lagi basah nih, waduh lagi kencing masih basah ujungnya nih, gimana nih? Ya udah nggak ada air, pakai tadi tuh. Boleh tadi itu batu yang kering satu tapi 3 sisi ya kan. Tapi kalau nggak ada satu, jadi 3 batu, nggak apa-apa, satu habis, ambil lagi satu yang kering. Gitu. Diputerin semuanya, nah sini puterin, sampai semuanya bersih. Berarti jangan yang sudah wakil dipakai lagi, jangan. Berarti ke situ lagi, ini kan basah kan. Soalnya yang digunakan harus yang suci, yang nggak basah. Nah ini yang basah diangkat sama yang kering gitu maknanya. Nah ini di saat najis yang rotbin, yang basah. Udah gitu mulawithin, yang menodai tempat ini. Keluarnya tadi itu karena jadi ternodai kan di sini najis. Kharijin min ahadis sabile. Nah, yang keluar dari salah satu 2 jalan, bukan dari selain 2 jalan ini. Kalau selain dari 2 jalan ini nggak boleh pakai batu. Harus pakai apa? Air. Nggak boleh. Nggak boleh mau pakai tisu juga nggak boleh. Ya kan? Kalau selain dari 2 lubang ini keluarnya. Keluarnya dari hidung, keluar dari mata, keluar dari kuping najis. Ya kan? Nggak bisa. Maka harus dihilangkan dari air. Walau badiron ya, sekalipun tadi itu kata ulama segera dia cepat atau sesuatu walau nadiron, keluarnya tadi itu bukan sesuatu yang biasa dari salah satu 2 jalan. Apa itu? Kadamin, darah. Mohon maaf kan jarang orang kencing keluar darah, kan jarang. Tapi kencing darah loh. Mau nih kok begini umpaman keluarnya darah. Ya udah dibersihin pakai batu boleh. Ini darah, kehormatan mana nih? Ya udah diangkat aja, udah hilang darah, suci ya, ya kan? Ya, sesuatu yang keluar selain daripada tadi itu, yang biasa kencing kan air. Kalau ini kan darah yang keluar bayang. Atau keluar batu ya pak? Wah, gimana nih? Batu keluar dari kehormatan, ya kan? Tapi batu kan basah juga, waduh ini kita basuh tempatnya tadi yang habis keluar tadi. Itu dianjurkan kayak gitu, ya kan? Atau haid, nah, perempuan kan jarang keluar darah kan? Kalau lagi musim aja kan, lagi musim baru keluar. Nah itu boleh haid, ya bersihin pakai itu umpama ini contohnya. Walau min nahwi haidin, wa qalilan yu'fa anhu ba'dal hajar. Ya sifatnya kalau seandainya ya tadi itu udah dibersihin pakai batu sudah. Terus kita jalan, keluar lagi dikit, dimaafin sama Allah. Ya kan? Qalilan anhu ba'dal hajar, setelah keluar
tadi itu keluar sedikit, tapi setelah dibasuhi dengan batu dimaafin. Yang kecil sedikit masih dimaafin. Ya. It yuktafaru fid dawa ma la yuktafaru fil ibtida. Tapi maknanya saat kita lagi istinja keluar lagi. Nah itu belum boleh belum dimaafin. Nanti setelah kita jalan keluar. Fid dawam. Biasanya itu setelah udah biasa begini lama-lama keluar. Nah itu dimaafin. Tapi kalau saat bagi istinja masih keluar, belum. Balik lagi gosok. Fil ibtida waktu permulaan lagi basuh itu keluar belum boleh, belum bisa dimaafin karena masih masih dalam posisi istinja. Wah keluar lagi nih, ngambil lagi batu lagi. Jadi hukum baru lagi. Yang pertama bersih itu keluar lagi. Belum pakai celana nih, belum beli pakai sarung mah. Wah keluar lagi, taruh ambil lagi. Nah, sudah kita udah bersih, udah kita langsung bersih, tutup, jalan naik mobil. Ya kayaknya keluar nih, kayaknya keluar, dimaafin kalau kecil. Dan nggak apa-apa. Ya, Allah maha pemaaf. Ya. Tapi sifatnya sedikit, jangan kencing, ya kalau kebanyakan sih nggak dimaafin kayak gitu. Kan itu ngompol namanya. Yang qalilan, yang maknanya qalil itu sedikit, setetes yang memang kita enggak ya gimana sih susah kalau ditahan itu susah, tiba-tiba keluar sendiri gitu bukan dikencingin. Ya kan? Maknanya dimaafin. La yuktafaru fil ibtida, enggak dimaafin kalau masih dalam permulaan keluarnya tadi itu, enggak dimaafin. Tapi kalau setelah sebutin terakhir baru dimaafin. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wal yastandi bi thalathati ahjar. Hendaklah manusia itu harus beristinja saat keluar ke sesuatu yang najis yang sifatnya basah walaupun dengan 3 batu ya, minimalnya itu salah satu minimal ya nggak boleh kurang dari itu. Wa inna ma yujzi'u bil ma, nah boleh ya artinya mencukupi walaupun dengan air nggak pakai batu, cukup dengan air aja udah boleh ya kan. Tapi kalau kita sebelum dengan air kita pakai batu dulu, wah cakep. Habis itu dibasuh dengan air, wah lebih bagus lagi. Artinya suci di atas suci. Paham ya? Dan itu yang Allah puji dalam Al-Quran. Ahlul Gubah yang ada di kota Madinah sebelum turunnya bab Toharo. Mereka itu orang-orang kampung. Ahli Gubah itu bersuci. Kalau suci dia selalu setiap kencing pakai batu dulu baru pakai air. Tapi Allah puji dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sama orang-orang yang tobat, membersihkan hatinya dari penyakit hati. Ya kan? Dan mensucikan zahirnya dari najis-najis, mutatahhirin. Batin sama zahir suci. Senang Allah. Mudah-mudahan kita kayak gitu, amin ya. Nah ini. Lalu di sini dikatakan dengan salah satu bab untuk menghilangkan najis itu istinja atau istijmar. Mana tadi? Ya, walastanji bi salasati wa inna ma yujzi'u bil ma, walaupun cukup dengan air aja alal asal. Menurut hukum asalnya itu memang beristinja itu paling bagus pakai air, ya kan? Yang asalnya itu menghilangkan najis, hukum yang najis benar itu air. Walau min zam-zam, walaupun pakai air zam-zam. Tapi kalau pakai air zam-zam ini hukumnya makruh. Ya. Wa in kuriha bihi atau kariha bihi, dimakruhkan ya. Kalau orang ada air biasa pakai air zam-zam lagi, masyaallah. Maka jangan pakai air zam-zam dong. Ya kan? Itu kurang menghormati, kan itu kan dihormati airnya. Walaupun boleh, seandainya nggak adanya zam-zam gimana nih? Ya sudah nggak apa-apa. Tapi makruh kalau ada ya, kalau nggak ada ya masalah. Kalau enggak ya kita pakai batu, pakai air bagus. Kalau buat wudhu boleh, buat wudhu zam-zam ya bagus. Tapi kalau buat istinja cebok jangan air zam-zam, ya kan? Air zam-zam, walaupun ada tuh di Mekah kan banyak air zam-zam. Buat mandi bisa orang. Mandi pakai air zam-zam. Cuman ya afdolnya kalau untuk air zam-zam ini kan diminum atau diusap di tubuhnya yang sakit dan sebagainya. Tapi kalau cebok kita hormati ya. Karena dia yang dimuliakan air sebaik-baik air gitu. Karena Nabi bilang zam-zam lima kuri lima syuribat lahu ya. Tergantung siapa yang meminumnya. Bukan yang cebok. Wa takfi wala fatudhannin izalatun najasa. Cukup orang itu kalau menghilangkan najis dengan air ya atau dengan istijma dengan perasaan dia merasa dirinya sudah hilang najisnya, cukup udah hilang. Enggak perlu harus mohon maaf diperhatikan pakai alat-alat. Bener kok hilang nih. Ya kan? Enggak usah. Ya bentis dia perasaan. Kayaknya sudah enggak ada. Udah cukup perasaan gitu. Tapi perasaan yang dikuatkan. Jangan asal-asalan masih cebok masih banyak. Kayaknya udah. Padahal belum. Masih kelihatan nggak boleh. Paham ya?
Kita sudah bersih, udah kita bersih, terus perasaan, udah, ya udah bersih, udah cukup, ya kan? Dohirnya kelihatan, perasaannya udah yakin hilang, udah cukup. Itu udah hilang najisnya udah, ya kan? Wa izalatu dhannin bin najasah ya. Walabah itu kuat, ya. Sangkanya itu dugaannya kuat, bukan asal-asalan duga-duga, ya kan? Wasyamuha fi yadihi. Nah, kalau najis di tangan disiram air, masih ada najis kayak ini. Cukup dicium kalau di tangan. Baunya najis kan kita bisa bedain kan? Baunya kencing, baunya kotoran kan bisa dicium. Oh, udah nggak ada, udah. Ya, bau apa? Rasa, warna. Nah, bau udah nggak ada. Kalau rasa nggak usah dijilat. Ya, rasa itu perasaan aja, doni yang kuat. Perasaan udah bau nggak ada. Kayaknya udah nggak ada nih. Ya udah gitu, perasaannya gitu di batin. Jangan dirasa. Waduh, masih ada rasanya. Waduh. Jadi nggak beres kalau dirasain. Maksudnya itu perasaan batin gitu, bukan perasaan dilihat. Ya. Indra perasa, enggak. Batinnya udah merasain kayaknya nggak ada di bau. Kalau bau kan nggak masuk, cuman udah nggak ada. Udah. Kalau di tangan dibau. Selain di tangan nggak perlu dibau. Selain di tangan jangan dibau. Pantat orang dicium. Nggak boleh. Udah ya udah. Yakin bersih. Udah. Nah, itu perasaan aja yang kuat. Ya, udah hilang maknanya najis. Itu hukum dalilu ala najasatil yad. Jadi hukum menjadi dalil untuk najisnya tangan boleh cuma dicium. Nah, tangan doang, selainnya nggak usah. Nah, ini hukum faqat ya. Ai ala najasatil yad di faqat. Wa hada illam ta'sur izalatun najasah. Nah, menghilangkan seperti ini apabila najisnya itu nggak susah untuk dihilangkan. Seperti najis ini mohon maaf di pakaian kena darah, ya kan disiram air, warnanya nggak hilang-hilang, tapi perasaan baunya udah nggak ada, tapi warna masih ada, maka sulit dihilangin, maka itu sudah hukumnya nggak najis, ya kan? Kalau nggak apa namanya itu nggak susah untuk dihilangkan najis. Wa illa tapi kalau susah dihilangkan warnanya najis tadi itu lam tajib izalatuha, nggak wajib dihilangkan. Artinya warna doang ya, tapi perasaan harus yakin apa? Hilang. Perasaan sama bau harus yakin hilang udah. Kalau warna nggak apa-apa, walaupun masih ada. Karena susah kan warna kan apa namanya? Kalau udah lengket di baju kan susah hilang darah. Itu kan kecuali harus pakai apa namanya? White clean, sabun yang keras. Waduh ini 2 hari ini baru hilang nih. Akhirnya kagak sholat 2 hari ini. Enggak, kalau gitu nggak apa-apa sudah. Itu hukum-hukum seperti itu Allah tahu. Ya kan? Wa in kanat yuziluha nahwa sabun. Nah ini. Walaupun ini bisa hilang tapi harus dengan sabun darah ini. Nah, maka tidak wajib dihilangkan. Nah, dalam kondisi kalau memang sulit ya. Tapi kalau nggak sulit, ya cuma disentuh kita hilang ya harus. Tapi kalau nggak sulit dihilangkannya harus hilang. Tapi kalau sulit nggak perlu sampai harus. Wa idza ballatil yad qabla istinja. Nah, kalau seandainya tangan kita basah, ya pakai air nih. Gimana kita mau siram? Nggak apa-apa. Tapi siram dulu, ya kan? Tangan kita baru kita bersuci lagi ke kehormatan kita. Lam yadharin najasatu rihun fiha, apalagi nggak nampak najis yang sifatnya tadi itu yang baunya najis nggak nampak. Tangan kita basah tapi bau najis nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Wayam bagi al istirkha'u qalilan. Biasanya kalau orang habis kencing itu dianjurkan kita relaksasi dulu, jangan langsung habis kencing langsung bangkit. Disuruh santai sejenak dulu. Ya. Biasanya tuh ada keluar yang dari najis itu yang kedua kalinya. Ya kan habis kencing keluar lagi dikit. Nah itu gara-gara santai nih. Kalau langsung kabur atau jualan keluar, wah berarti masih belum bersih banget. Kalau itu sudah kencing, tahan dulu. Kalau bisa makanya ditekun ke bawah gini dikit. Ya kan supaya nanti yang sisa-sisa itu biasanya kan kalau begini kan kencing ini masih yang di saluran kencing kita ini masih ada sisa-sisa itu. Dan nanti kalau kita diem dulu dia kedorong lagi. Yes, dari angin tadi kedorong, dari perut napas dia kedorong, keluar lagi cur. Ya kan? Nah, kalau sudah kayak gitu tuh berarti sudah yang tersisa sudah hilang, ya. Baru kita siram, kita basuh. Adapun sudah jualan, keluar seolah-olah perasaan keluar. Yang kecil-kecil dimaafin sama Allah. Nah, ini salah satunya yang bagi al-istirkha'u qalilan di alla tabqa najasatu, supaya tidak tersisa najis, ya. Fi tadha'ifi syarjil maq'adah. Apa? Di saluran-saluran air seni bagian belakang itu biasanya dari sini nih, ya kan?
Itu yang tersisa itu kalau kita tungguin dulu dia keluar lagi dikit. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah keluar yang kedua kalinya berarti suci, udah bersih. Nah, kalau lama-lama keluar lagi dikit, kalau lama-lama kita tunggu lagi, keluar lagi. Itu yang biasanya kan kalau kita minum nih. Lihat, satu kan. Lama-lama minum lagi. Nah, itu yang kedua, yang ketiga jadi dorong-dorongan kita angin, keluar lagi kedua. Tapi kalau kita sudah keluar yang pertama, sudah yang di dalam itu najis nggak dihitung. Yang keluar itu aja yang au bil hajar, atau najis yang nanti kita bisa bersihkan dengan batu. Insya Allah kita sambung di waktu yang akan datang ya. Nah, insya Allah nanti kita terangkan, tadi ini baru dari najis-najis yang bisa hilang dengan air. Nah, insya Allah tentang hukum istijmar atau bil hajar kita akan terangkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya. Kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Sekali lagi hadirin Nabi mohon dibacakan Fatihah buat Habib Agil ya, yang hari ini genap 2 kali 7 ya. 2 minggu ya, sudah 2 minggu berpulang ke rahmatullah. Semoga orang tua kita, saudara kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, Allah ampuni mereka, rahmati mereka, angkat derajatnya, luaskan alam kuburnya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.